Halo Sobat Peketuran, berjumpa lagi bersama aku Raini Mahesa. Nah kali ini kita sudah bersama dua narasumber kita yang kece banget ya. Dan di sini kita mau tanya-tanya lebih lanjut tentang event yang lagi booming dibicarakan di kampus Tahan Negeri Peketuran Singaraja ini, khususnya pada mahasiswa maupun dosen, yaitu Dharma Duta Week. Jadi di sini kita sudah bersama dua kakak-kakak ya, ada yang cantik dan ada yang ganteng. Mungkin kita perkenalan dulu dari kakak yang cantik, bisa? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Kalihmikita Jyoti, salah satu panitia dari DDW. Kebetulan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Kemudian saya Juli dari perwakilan panitia juga yang kali ini diberi kesempatan untuk hadir di sini berbincang sedikit mengenai DDW yang sebentar lagi akan terlaksana seperti itu. Oke, terima kasih. Berbicara tentang DDW, pasti banyak sahabat Peketuran di rumah belum tahu apa sih itu DDW, kenapa harus ada DDW kayak itu. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu DDW, Kak? Mungkin bisa dari Kak Dek Juli. Oke, aku dulu ya. Silakan. Jadi DDW, Dharma Duta Week. Jadi event ini sebenarnya sudah pernah berlangsung dulu itu di 2019. Kemudian vakum selama 3 tahun dan kembali saat ini kami berinisiatif untuk mengangkat kembali marwah dari DDW ini sendiri. Kemudian DDW itu yang melatar belakangi apa? Jadi latar belakang dari DDW itu adalah satu, ingin memberi ruang kepada mahasiswa khususnya di jurusan kami, di jurusan Dharma Duta, agar mengenal seperti apa event seperti itu. Kemudian memberi ruang juga kepada komunitas siswa sebagai tempat untuk menuangkan karya mereka. Kemudian juga memberi ruang kepada UMKM khususnya yang ada di Buleleng untuk diperkenalkan di dalam event kami, seperti itu sih. Terima kasih Kak ya. Mungkin dari Kak Kali bisa menambahkan untuk pelaksanaan eventnya ini kapan dan tema dari event ini atau DDW ini kapan? Oke, jadi DDW ini kita agendakan dilaksanakan selama 3 hari. Jadi ada tanggal 8, 9, dan 10 Agustus ya, Jul ya. Selama 3 hari itu kita punya agenda seperti lomba-lomba, terus ada juga seminar UMKM kreatif, dan juga ada temu praktisi tentu saja gitu. Jadi sedikit secara rangkaian event memang sangat banyak seperti itu Raini. Jadi event kami berlangsung selama 3 hari yang disebut Kalih tadi, 8, 9, 10 Agustus. Ya. Sebentar lagi dari sekarang akan berlangsung, kemudian dengan rangkaian event yang padat sekali. Mulai itu dari yang disebutkan Kalih, lomba, ada lomba storytelling dan lomba Trunajaya. Kemudian juga ada dari sisi akademik ada bedah buku, ada temu praktisi, dan juga seminar UMKM kreatif atau seminar ekonomi kreatif. Nah itu mendatangkan salah satu tokoh besar di Bali kebetulan, itu adalah Aji Cok, pemilik Krishna Oleh-oleh. Kemudian selain itu yang berkolaborasi atau bergabung juga dengan event kami, ada nonton bareng, itu bergabung dengan Indonesia Raja Bali 2023. Jadi yang akan berlangsung itu adalah penayangan film pendek dari kreatif atau filmmaker yang ada di Bali khususnya, kemudian Indonesia pada umumnya, seperti itu. Untuk tema dari DDW ini apakah diambil dari panitia mahasiswa saja atau dosen? Karena saya tahu bahwa DDW ini kan merupakan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa seperti itu. Mungkin bisa dari Kak Kali. Jadi tema yang kita angkat itu ada Samanvaya, yaitu keselarasan dalam harmoni.
Jadi harmoni di sini dimaksudkan dengan kita mahasiswa bisa berkolaborasi dengan dosen maupun juga sivitas yang ada di kampus seperti itu. Mungkin dari Kak De Juli ada tambahan? Benar, jadi mewujudkan keselarasan yang nantinya dapat menyukseskan DDW bersama gitu, bukan saja dari kami mahasiswa tapi juga didukung oleh dosen satu, kemudian juga pihak-pihak terlibat lainnya nanti dengan DDW gitu, sehingga selaras kita untuk harmoni seperti itu. Keren banget ya artinya. DDW, kita ngomongin DDW itu kan Dharma Duta Week ya Kak. Nah sebenarnya DDW ini itu event, festival atau apa ya? Karena banyak teman-teman atau mahasiswa yang masih bingung ini sebenarnya festival atau event gitu. Nah, untuk itu kenapa kami tidak mengambil nama festival? Karena kami di sini ingin muncul sebagai satu event yang berbeda bahkan dari nama saja gitu. Jadi memang rangkaian acaranya itu ya layaknya festival, tapi kami hadir dengan Dharma Duta Week. Kemudian alasan lain yang mendukung adalah Dharma Duta Week sudah pernah terselenggara di tahun 2019. Jadi kami membangkitkan lagi dengan nama yang sama dan bisa diteruskan selanjutnya ya Dharma Duta Week seperti itu. Mungkin Kak Kalih ada tambahannya? Oke, jadi sebelumnya kita tuh sempat ada diskusi yang lebih ya terkait antara kita mau bikin nama Dharma Duta Week atau kemarin festival gitu. Jadi sebenarnya udah sempat jalan juga namanya, bukan kita mau bikin yang baru, jadi bukan Dharma Duta Week lagi tapi kita bawa ke festival. Ternyata dari panitia lebih memilih untuk menjalankan Dharma Duta Week, sama yang seperti Dek Jul bilang tadi, kita ingin melanjutkan dari yang tahun lalu sempat vakum gitu. Jadi kita angkat lagi bagaimana kegiatan Dharma Duta Week yang sebenarnya gitu. Berarti untuk Dharma Duta Week yang pertama itu dilaksanakan pada tahun berapa sih Kak? Nah, itu dilaksanakan di tahun 2019. Berarti sudah lama vakum ya, selama kurang lebih 3 tahun ya. Nah, mengingat Dharma Duta Week itu sudah lama vakum, pasti ada tantangan dari panitia dalam menghidupkan kembali Dharma Duta Week ini. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman di rumah gimana sih tantangannya dan gimana cara kalian menyikapi sehingga Dharma Duta Week ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, untuk ini Kalih yang menjawab ya. Jadi Kalih salah satu panitia yang selalu intens juga bergabung mengetahui permasalahannya. Jadi kondisi di lapangan silakan Kalih yang menyampaikan. Oke, jadi tantangannya lumayan banyak karena juga seperti yang ketahui juga DDW udah lama banget ya nggak terjalani gitu. Jadi saat ini kita punya tanggung jawab yang besar, yang bisa dibilang sangat besar, apalagi membawa nama instansi, nama jurusan seperti itu. Yang paling ngena gitu ya, yang paling tantangannya yang paling terlihat itu adalah dari kita kepanitiaan itu sponsor tentu saja, dengan kegiatan yang sangat rumit gitu yang dilakukan selama 3 hari, tentu saja kita tidak luput dengan namanya pendanaan yang cukup banyak gitu. Jadi kita harus mencari sponsor yang sukarela untuk membantu kegiatan kita, karena kita tidak mungkin kan panitia yang semuanya langsung ini uang gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi sponsor yang kebetulan sangat susah dicari. Lalu dari segi acara, mungkin dari si acara yang punya tanggung jawab besar merangkup dari konsep maupun acara-acara yang akan dilaksanakan, dan juga kita dari Silomba tentu saja, kebetulan saya sendiri dari Silomba agak kesusahan pada awal bulan mulai berjalannya panitia ini untuk mencari peserta, tetapi astungkarenya sudah rampung untuk bulan ini gitu. Kemudian sedikit Raini ya, jadi bersyukur banget kami selain tantangan yang disebutkan Kalih tadi, kemudian lika-liku perjalanan DDW ini kami siapkan dari bulan April itu sangat-sangat banyak, tapi 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini kami sudah mulai mendapat beberapa kabar baik. Salah satunya lomba yang kami adakan, lomba Trunajaya dan storytelling itu sudah di 21 peserta untuk storytelling, ya. Kemudian 11 peserta untuk
Trunajaya. Jadi antusias dari teman-teman baik itu siswa SMK kemudian juga masyarakat banyak dan mau ikut berpartisipasi untuk DDW. Dan satu lagi kabar baiknya adalah tenan food court atau UMKM kreatif sudah sold out seperti itu. Mantap banget ya ternyata. Kan banyak nih ada panitia Kak di DDW-nya. Nah, kebetulan Kak Kale kan udah taken ya? Udah. Apa masih jomblo? Oh, udah taken Kak. Kak Dek Juli gimana? Apa ada yang kepincut mungkin dari sekian banyaknya panitia yang ada di Dharma Duta Week gitu? Pertanyaannya perasaan sekarang ya. Jadi entah belum sempat ngurusin atau saya yang terlalu fokus ke event, jadi belum. Dan nggak tahu sih nanti kalau selesai event ada yang satu kepincut kan, alhamdulillah. Ya, kebetulan Kak Dejulitnya ini udah lumayan lama banget kayaknya jomblo ya. Entah dia yang nggak mau ngelirik cewek atau emang pengen sendiri aja gitu. Mungkin habis podcast di sini bisa dapat lagi mungkin Kak ya. Astungkare. Oke, jadi back to topic. Kan perencanaan dari DDW ini mungkin panjang Kak ya. Nah, perencanaan itu dari awal disusun itu gimana sih? Apa emang dari panitia dosen dulu, baru membentuk panitia mahasiswa atau bagaimana? Nah, kebetulan untuk ini yang menginisiasi mahasiswa. Jadi kami merancang sedemikian rupa acara, kemudian juga tidak lepas tapi koordinasinya dengan satu dosen, kemudian juga dengan Pak Kajur. Sehingga apa yang kami garap selalu kami laporkan juga untuk diketahui bersama, karena takutnya nanti kalau kami jalan sendiri saja nanti diketahui kaget karena tidak sesuai dengan perencanaan bersama seperti itu. Kemudian setelah beberapa bulan berlalu, 1 bulan berlalu rasanya dibentuklah panitia dosen untuk mendampingi kami di Dharma Duta Week seperti itu sih. Berarti kolaborasinya bagus Kak ya di STAH ini? Ya, seperti itu. Kita ngomongin tentang event. Saat ini kan banyak banget event yang berkembang ya pesatnya, khususnya di Singaraja itu banyak event musik, seminar kayak gitu apalagi di kalangan anak muda saat ini. Nah, gimana cara Kakak menentukan skema event ini? Apakah event ini ditentukan skemanya terlebih dahulu baru menentukan target pasar atau sebaliknya? Oke, aku lagi yang menjawab ya. Jadi untuk skema agar berbeda intinya seperti itu Raini ya. Jadi kami inginnya itu tidak mulu tentang gestar. Jadi sebenarnya gestar adalah poin bonus yang nanti sebagai hiburan seperti itu. Jadi kami mempadatkan di rangkaian event seperti yang tadi saya jelaskan, sangat banyak event yang berlangsung, komunitas yang dilibatkan, UMKM yang dilibatkan, dan yang ingin kami angkat juga buleleng. Jadi kenapa ada lomba Trunajaya, kemudian kenapa ada seminar ekonomi kreatif, itu juga untuk meningkatkan SDM dari buleleng, bagaimana mengembangkan buleleng, bagaimana memperkenalkan buleleng nanti untuk kedepannya seperti itu. Itu sih Reni. Oke Kak, jadi karena di event ini kan ada gestar juga, mungkin gestarnya bisa di-spill ke pemirsa di rumah supaya nanti mungkin mereka bisa datang ke sini buat join kayak gitu. Boleh di-spill nggak nih? Aduh, boleh ya. Jadi di hari pertama itu kita ada gestar yang pertama muncul itu Stay, lalu yang di hari ketiga kita ada gestar Leong dan juga Barong Boys. Oke. Jadi kita ajak untuk menggalau bersama, kemudian juga bergoyang bersama gitu. Karena apa namanya tuh kami lihat juga pasar sekarang adalah koplo seperti itu. Jadi hiburan ria yang kita munculkan nanti agar bisa menghibur seluruh masyarakat Singaraja di STAH Negeri Empu Kutrian Singaraja.
Oke, jadi buat sahabat di rumah jangan lupa join ke Stand Negeri Peketuran Singaraja buat kita nonton bareng. Nah, mungkin kan kita itu sistemnya penjualan tiket ya. Mungkin tiketnya udah berapa nih kejual? Kurang lebih sampai saat ini sudah 800 pieces yang terjual dan masih ada sisa. Kami mulai juga untuk menjual saat ini, masih berlangsung seperti itu. Berarti bisa dilihat ya bahwa antusias dari mahasiswa maupun masyarakat sekitar itu sangat luar biasa Kak ya. Dan ngomongin tentang antusias nih, gimana sih antusias dari pejabat ataupun dosen dan mahasiswa di lingkup Staf Negeri Peketuran Singaraja ini terkait dengan Dharma Duta Week ini? Oke, aku jawab dulu ya. Antusias kebetulan dari mahasiswa, aku akan jawab dulu dari segi mahasiswanya. Jadi antusias dari mahasiswa itu sangat-sangat banyak dan mereka tuh antusiasnya karena menantikan yang pertama tentu saja dari gestar ya. Orang-orang kan pasti pengennya tuh nonton yang ikut joget bareng gitu kan. Gitu. Jadi antusias mereka tuh lumayan banyak dan dari mahasiswa juga yang membeli tiket lumayan banyak, dibantu juga dengan dosen, jadi dari pihak dosen juga membantu kita. Dan tidak lupa juga dari masyarakat Buleleng, tidak hanya dosen dan mahasiswa juga yang memiliki antusias, dari masyarakat Buleleng juga ingin ikut memeriahkan Dharma Duta Week yang kita laksanakan. Gitu. Ya, jadi kami memang didukung oleh dosen, mahasiswa, juga masyarakat luas seperti itu. Sehingga selain gestar tadi, selain juga minat bergoyang, jadi untuk trune-truni juga memunculkan sesuatu yang baru, bukan saja di DDW tapi juga di Staf Peketuran gitu. Jadi minat dari orang-orang juga tertarik untuk trune-truni tersebut gitu. Lihat dari banyaknya yang sudah antusias beli tiket kayak gitu Kak. Berarti kan kita bisa bilang bahwasanya promosi dari DDW ini sangat baik ya. Nah, gimana sih strategi promosi Kakak? Apakah lewat media partner atau gimana? Promosi untuk kami memanfaatkan pastinya adalah media sosial. Jadi kami gimana ya, masyarakat Buleleng senangnya dengan hal yang aneh gitu, hal yang nyeleneh, hal yang berbeda, hal yang tidak formal gitu. Jadi berusaha kami untuk mengikuti itu gitu. Jadi dari sana banyak sih lumayan tinggi peminatnya yang mengunjungi khususnya di akun Dharma Duta Week gitu. Jadi dari sana peminatnya bergabung bersama akun sosial media kami dan mengetahui rangkaian event kami dari situ gitu. Dan media partner juga sangat-sangat membantu kami untuk mempromosikan event. Selain itu juga kami memasang atau mencetak baliho yang kami pasang di area Banyuning itu untuk diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Mungkin dari Kakak ada tambahan dari Kak Kali? Enggak, kalau dari aku udah cukup ya. Oke. Lumayan lengkap. Berarti ya. satu ya. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang alur pendanaannya Kak. Nah, kan dari banyak sumber kita mendapatkan dananya. Mungkin bisa dijelaskan dari atau sharing ke teman-teman di rumah, alur pendanaan dari DDW ini dari mana aja sih Kak? Untuk dana, satu yang paling memberikan kami dana pastinya adalah tiketing. Kemudian yang kedua dari sponsorship. Sponsorship yang kami ajukan tidak hanya mungkin teman-teman banyak yang mempunyai persepsi mengajukan sponsor hanya meminta bantuan gitu. Kami menganggap mengajukan kerjasama. Jadi tidak hanya kami dibantu, tapi kami juga memberikan feedback ke mereka gitu, baik dalam pengenalan perusahaan atau yang lain sesuai dengan kerjasama kami gitu. Kemudian yang lain adalah dari penjualan merchandise kami juga punya. Kemudian dari DIPA kami juga dibantu, dan yang terakhir dari penjualan tenan tersebut gitu. Berarti dari sponsor
kita ngomongin sponsor, apakah sponsor itu dari sponsor lama aja atau ada sponsor baru kayak gitu Kak? Karena kan kita pernah tahu bahwa Stah ini kan banyak buat event kayak gitu. Mungkin bisa dari event-event sebelumnya kita mendapatkan sponsor itu atau memang sponsor baru kayak gitu. Nah, dari lobbyan kami ada memang beberapa yang bergabung memang sponsor lama yang sudah mengetahui bagaimana kegiatan kami khususnya DDW 2019 misalkan, kemudian juga event-event di Stah. Ada yang bergabung dan beberapa memang banyak juga yang bergabung sponsor baru gitu. Karena kami tidak hanya menyasar sponsor-sponsor lama itu. Untuk mahasiswa-mahasiswi Stah Negeri Empu Kutran Singaraja dan juga masyarakat Buleleng, jangan lupa hadir di Dharma Duta Week pada tanggal 8 sampai 10 Agustus di Kampus Menjangan Stah Negeri Empu Kutran Singaraja. Kita pecahkan DDW sama-sama. Nah itu tadi kita sudah bincang-bincang bersama dua narasumber kita yang kece banget. So teman-teman di rumah buruan keep tiketnya, kita nonton bareng di tanggal 8 sampai 10 Agustus 2023 di Kampus Menjangan. Dan jangan lupa ajak pasangannya ya.